told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Plants Creator 354, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias, tanaman buah-buahan, dan channel yang akan mengulas rahasia-rahasia, trik-trik, teknik-teknik seputar tanaman, mulai dari tanaman hias, bonsai, tanaman buah-buahan, dan lain-lain. Di konten kali ini kita akan membahas tentang seputar anthurium ya. Banyak ketika membaca di grup itu banyak yang komentar-komentar ataupun postingan-postingan yang membahas tentang anthurium saat ini. Dan banyak yang mempertanyakan dan membanding-bandingkan, kenapa anthurium kok cenderung stabil harganya. Oke, makanya di konten kali ini kita akan membahas mengapa anthurium ini harganya cenderung stabil dan apa kekurangan dan kelebihan anthurium. Simak terus video ini, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya untuk membantu agar konten ini terus berkembang, bisa bermanfaat untuk semua. Mari kita bahas satu persatu. Anthurium. Jadi anthurium berasal dari Amerika ya. Dia mempunyai kelebihan batang yang kekar, sebagian besar daunnya tebal, berotot, sebagian tidak begitu tebal. Tapi masing-masing punya karakter dan kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang jenis hijau dan ada yang jenis variegata. Banyak pertanyaan, kenapa kok anthurium cenderung stabil? Yang pertama, menurut saya anthurium ini lama, hampir seperti bonsai, lama. Dengan metode biji, kita harus untuk membuat indukan itu paling nggak minimal 2 tahun untuk membuat indukan anthurium. Satu. Kedua, kalau dengan teknik cacah anthurium itu lebih boros di mata. Kenapa? Berbeda dengan jenis-jenis lainnya. Misal philodendron bisa satu ruas, satu mata, satu potongan. Kalau anthurium ini ketika di split, dia membutuhkan beberapa mata atau beberapa daun karena daunnya yang hampir sejajar posisi daun itu. Jadi metodenya lama. Yang kedua, kalau dari jenis lain itu mudah dikultur. Karena dengan dikultur bisa cepat sekali ya untuk budidayanya. Yang kedua, kalau untuk jenis lain lebih cepat pertumbuhannya. Tapi kalau anthurium ini, satu, lebih sulit dikultur. Yang kedua, akan sangat lama sekali karena dari biji saja lama, apalagi dari kultur. Seperti itu. Dengan pertumbuhannya yang lambat, dengan karakter yang dia seneng poros ya, suka dengan yang sangat poros, menjadikan pertumbuhannya lambat. Dan anthurium sendiri banyak ya jenis-jenisnya, ada dari jenis sangkar burung dan dari yang bertangkai panjang. Kelebihan anthurium ini kuat, sangat kuat. Ketika kita kirim sampai berminggu-minggu dengan tanpa media, dia memiliki cadangan makanan yang banyak. Hanya saja dia tingkat dormannya juga cenderung lama. Ketika dicabut, dipindah, anthurium ini akan dorman, pingsan, atau ya pingsan ya, bahasanya pingsan. Untuk tumbuh lagi bisa memerlukan waktu hampir 1 bulan lebih rata-rata. Misal ini dicabut, kita kirim, kita habiskan medianya, kita kirim ke luar negeri ataupun dalam negeri dengan jangka waktu yang lama, insya Allah dia tahan, nggak mati. Yang penting medianya, yang penting tidak habis terkena air hujan saja. Tapi ketika ditanam, daun ini akan awet, nggak akan rontok, nggak akan menguning. Akan tetapi dia dorman untuk hidup kembali atau trubus, mengeluarkan trubusnya biasanya paling cepat itu 1 bulan. Itu kekurangannya anthurium. Yang kedua, banyak yang menyebut anthurium ini si raja daun. Ada juga yang tanya, kok kan apa bukan monstera mas? Nah, jadi seperti ini, kenapa disebut raja daun? Kalau anthurium ini daunnya itu unik dan tebal, sangat tebal. Makanya disebut raja daun. Karena dalam untuk mengeluarkan satu daun itu bisa 1 bulan lebih ya sobat ya. Kalau apalagi untuk ukuran yang besar, apalagi dari jenis
variegata seperti ini lama sekali akan mengeluarkan daunnya. Lama sekali mengeluarkan daunnya. Bisa ini satu daun itu bisa hampir 2 bulan nih. 1 bulan lebih satu daunnya. Lalu keunikan Anthurium ini sendiri kenapa disebut raja daun? Ya karena satu tebal, kedua karakternya yang unik, ketiga lama. Dari jenis Aroid itu sendiri ada sebutan ratu sama raja ya. Kalau yang ratu daun itu Aglonema, biasanya disematkan sama Aglonema. Sedangkan Anthurium ini bisa disebut dengan raja daun. Seperti itu. Dan uniknya, asiknya di Anthurium ini selain kekurangan, kelebihannya yang lain adalah mudah untuk disilang. Kenapa? Karena tajuk atau tongkolnya ini keluar. Terlihat ketika ketika akan menyilang, terlihat di mana bunga jantan dan bunga betina itu sangat mudah sekali dibedakan. Nah, seperti ini kan, berair seperti ini bunga betina. Tinggal mencarikan pejantan. Berbeda dengan penyilangan teknik Philodendron, Aglonema atau yang lain harus membuka seludangnya, harus dibuka, harus dibuka dulu untuk menyilangkan. Dan Anthurium ini bisa mengeluarkan banyak sekali biji dalam satu tongkolnya. Seperti ini. Bisa mengeluarkan banyak biji. Jadi itu keunggulan Anthurium. Meskipun tetap kok namanya dari biji ya lama ya sobat ya. Namanya dari biji lama sekali. Mulai dari semai sampai siap jual itu rata-rata ya paling cepat itu 4 bulan. 3-4 bulan itu masih ukuran baby. Biasanya kalau untuk Hawkery di 3-5 daun. Tapi kalau untuk ukuran Jenmane umur 3-5 bulan itu baru 2-3 daun karena tebal. Apalagi yang jenis variegata. Yang penting medianya poros. Kekurangan, tapi di selain kelebihan kita juga akan membahas tentang kekurangannya Anthurium. Kekurangan Anthurium ini apa? Satu, dia tidak bisa terkena cahaya matahari yang berlebih. Karena kalau intensitas di atas 70% rata-rata gosong. Daunnya gosong dan akan dia jadi kurang cantik kalau berlebih. Tapi jika kurang cahaya, terutama untuk jenis-jenis sangkar burung seperti ini, tangkainya akan memanjang kalau kurang cahaya. Dia harus butuh cahaya yang cukup untuk jenis tangkai pendek atau sangkar burung. Hamanya sendiri biasanya cablak ya, putih-putih ataupun keong, dari keong. Yang jika dia tumbuh akan tahu-tahu bolong seperti itu. Itu biasanya ada siput kecil keong. Makanya setidaknya 1 bulan sekali itu semprot dengan inseksida di bagian daun dan medianya agar tetap daunnya utuh, cantik, dan penyiramannya pun karena dia suka poros ya, tapi jangan terlalu kering juga. Meskipun kering itu juga dia tahan. Ya setidaknya 2-3 hari sekali untuk penyiraman. Terutama yang sudah mapan, akarnya mapan, berbeda dari yang dari split. Kalau dari split itu ya paling enggak 2 hari sekali atau setiap hari. Dan dengan media yang poros dan intensitas cahaya yang cukup. Lalu kekurangan Anthurium lainnya, ada yang bisa dibuat vertical garden, ada yang tidak. Kalau dari jenis yang bertangkai panjang seperti ini bisa. Insya Allah besok kita akan ulas cara membuat vertical garden dari Anthurium, khusus Anthurium. Tapi kemungkinan bahan utamanya yang bertangkai panjang. Dan yang bertipikal sangkar burung seperti ini atau seperti ini, nah seperti ini paling untuk landscape-nya, untuk ground-nya. Tapi yo agak sulit juga untuk penempatannya karena ketika sudah besar dia mekar, tidak bisa ditaruh di ground vertikalnya. Jadi seperti itu untuk Anthurium. Kalau untuk mengulas jenis-jenisnya banyak sekali ya, apalagi sekarang banyak sekali hybrid-hybridnya. Dan sudah terjawab kenapa kok Anthurium cenderung stabil, karena satu, lama. Sesuatu yang lama budidayanya pasti akan memiliki harga yang lebih stabil. Contoh bonsai. Bonsai itu pun cenderung stabil karena lama, nggak bisa dikejar.
berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, anthurium ini jarang dikultur. Sesuatu tanaman apapun yang kalau sudah budidaya dengan kultur jaringan, pasti harganya kan terjun bebas, merosot. Itu pasti, banyak contoh di aglonema, di philodendron. Cuman kita harus pintar-pintar satu mensiasati, yang kedua tahu momennya. Dan kita harus tahu, setidaknya kita belajar tentang tanaman, karakter. Oh, ini bakalan dikultur nih. Kalau bisa ya kita hanya sekedar punya, tapi hindari kita untuk produksi yang berlebih. Karena biasanya akan, satu, pemasarannya akan sulit, yang kedua pasti akan terjun bebas. Berbeda dengan, karena yang namanya prinsip pasar ya, sedikit barang banyak permintaan pasti naik. Dan sebaliknya, kalau banyak barang permintaan sedikit pasti akan turun. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin di sini bisa kita lihat banyak jenis dan karakternya ya. Kalau untuk jenis variegata di anthurium itu banyak sekali. Kalau ini yang kita ada ini ada Germany Minz, Germany variegata Minz, ada Okeri variegata sangkar burung, Okeri sangkar burung variegata, Okeri mawar, ada tanduk hijau, dan yang bagus-bagus bagian sold out ya. Ini ada bintang kejora, ini mangkok kompakta, ini Okeri pink. Sebenarnya Okeri pink ini ya, tapi karena waktu itu dipindah-pindah dia ngambek, jadi variegatanya nggak begitu keluar, pink merahnya nggak begitu keluar. Tapi insya Allah dengan nanti sedang saya treatment lagi, harapannya nanti di daun-daun selanjutnya bisa menor lagi dan bisa pinknya bisa keluar lagi. Sini ada Hokage dan lain-lain ya, banyak ya kalau untuk jenis dari anthurium. Kita sendiri memakai dua teknik untuk budidayanya, teknik vegetatif yaitu dengan cara split, cacah bonggol, dan dengan generatif. Dan kita juga banyak menyilang-nyilang, tapi namanya persilangan itu kadang satu tongkol berbeda-beda hasilnya. Dan kita hanya berusaha ya, yang penting kalau saya silang untuk hasilnya saya serahkan sama yang di atas, karena ya kita hanya berusaha. Tetap yang di atas yang menentukan, kadang silangan itu jadinya bagus, kadang nggak jadi, kadang yang jelek, biasa itu seperti itu ya, namanya resiko menyilang. Kadang-kadang nggak sesuai angan-angan, kita silang A dengan B dengan harapan karakter bagus, ternyata hasilnya kurang bagus. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan seputar anthurium, karena konten kali ini kita membahas tentang anthurium ya sobat, jadi bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kita sambil berbagi wawasan, berbagi ilmu, harapannya bisa bermanfaat untuk semua. Satu persatu di konten selanjutnya pun kita akan bahas satu-satu tentang aroid, tentang aglonema, kelebihan kekurangan aglonema, kelebihan kekurangan syngonium, philodendron, dan lain-lain. Kita kupas dulu dari aroid ya. Nanti di konten-konten selanjutnya kita coba berpindah kita kupas di konten buah-buahan, agar semuanya bisa belajar, bisa sambil hobi ya, hobi di rumah, bikin tanaman hias, bikin buah-buahan dan lain-lain. Dan nanti juga insya Allah ada vertical garden dengan dengan teknik-teknik yang unik, dan dengan harapannya kita sentuh dengan seni yang tinggi, agar kita kalau buatan sendiri itu kita akan puas. Inilah hasil kita, bukan masalah jumlah atau harganya, tapi sebuah karya itu insya Allah akan membuat kita puas. Harapannya suatu saat ada orang yang bisa menghargai karya-karya kita. Oke, sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.